Baik, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Sebelum lebih jauh dalam mempelajari akuntansi, tentunya kita harus lebih dulu mengenal apa itu akuntansi, kemudian apa kegunaannya, siapa penggunanya, bagaimana prosesnya, bagaimana peran akuntansi itu dalam dunia bisnis, dan juga profesi-profesi yang berkaitan dengan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi ini diawali dengan seorang tokoh ahli matematika dari Italia, yang mana beliau adalah orang yang pertama kali melaporkan praktek metode tata buku berpasangan, atau yang kita sebut hari ini adalah double entry system. Nah, kemudian pada tahun 1400-an, beliau menerbitkan buku yang mana di dalamnya itu terdapat pembahasan tentang praktek pembukuan itu. Nah, karena beliau Fazioli ini kedudukannya sebagai pengajar di berbagai universitas, maka hasil temuannya ini lebih cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Dan Fazioli juga merupakan ilmuwan yang cukup menonjol pada zamannya. Jadi, ya tidak heran kalau misalnya hasil temuannya tersebut tersebar lebih cepat. Belum lagi, di Venesia tersebut terdapat pedagang-pedagang yang cukup memiliki pengaruh terhadap berkembangnya sistem tata buku ini, karena mereka juga ikut menerapkan metode yang dilakukan oleh Fazioli. Dari situ kita bisa terbayang bahwa kebutuhan akuntansi ini memang sudah ada sejak dulu, dan utamanya yang ikut menyebarkan itu adalah para pedagang yang mereka ini tidak luput dari transaksi-transaksi ekonomi. Nah, kaitannya akuntansi dengan aktivitas perusahaan apa sih? Tentunya ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan mereka kepada pihak-pihak yang memang berkaitan, yang memiliki kepentingan. Contohnya, perusahaan ingin mengkomunikasikan aktivitas perusahaannya, operasional perusahaannya, baik jasa maupun dagang, kepada investor misalnya, atau kreditor. Nah, tidak serta-merta mereka menyampaikan informasi dengan bahasa-bahasa yang rumit ya, tetapi mereka berpikir bagaimana caranya supaya pihak yang berkepentingan ini mereka bisa secara mudah membaca atau melihat aktivitas perusahaan ini baik atau tidak, efektif atau tidak gitu ya, worth it atau tidak untuk diberikan investasi misalnya. Nah, maka dari kebutuhan tersebut akhirnya ada komunikasi atau bahasa yang diperlukan oleh perusahaan. Bahasa bisnis tersebut disebut sebagai akuntansi. Jadi akuntansi ini bisa dijadikan sebagai tools untuk mengkomunikasikan informasi apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan. Jadi ada beberapa definisi akuntansi yang mana dia menggambarkan tentang yang pertama, akuntansi ini dianggap sebagai sistem informasi. Mengapa? Karena memang karena akuntansi ini terdiri dari rangkaian gitu ya yang tersistematis, sehingga dia dikatakan sebagai suatu sistem. Kemudian juga ada yang mengatakan sebagai proses. Karena apa? Karena memang rangkaian yang terjadi ini merupakan proses dari pengidentifikasian, kemudian pencatatan, sampai ke pelaporan. Pelaporan apa? Informasi ekonomi, yang mana dia ini digunakan untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dari definisi tersebut adalah secara kegiatan akuntansi ini merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, penggolongan, pengikhtisaran, dan juga pelaporan informasi ekonomi. Dari kegunaannya, akuntansi ini digunakan sebagai informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan, yakni perusahaan tadi ya.
Akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut. Jadi intinya akuntansi ini ada untuk memberikan atau menyampaikan informasi akuntansi tadi ya, informasi perusahaan. Dari mana? Dari data-data yang ada, kemudian diproses. Kegiatan utama akuntansi ini sebenarnya ada dalam definisi yang tadi saya jabarkan ya. Yang pertama, pengidentifikasian. Apa yang diidentifikasi? Transaksi bisnisnya. Kemudian diproses datanya. Data apa? Data dari transaksi tadi. Kemudian dikomunikasikan informasinya. Apa yang dikomunikasikan? Laporan keuangan, itu ya. Tujuan utama akuntansi menyajikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Ada internal dan juga ada eksternal. Untuk internal perusahaan, contohnya adalah manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, direktur, dan lain-lain. Kemudian untuk eksternalnya, pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, kreditor, dan masih banyak lagi. Mengapa manajer perusahaan, manajer pemasaran, supervisor ini membutuhkan informasi akuntansi? Ya tentunya untuk mengukur seberapa besar laba yang mereka peroleh, kemudian apakah misalnya barang ini atau produk ini layak untuk diproduksi kembali. Kemudian kalau dari segi marketing, mana sih produk yang memang layak untuk ditingkatkan marketingnya dan mana yang tidak terlalu berpotensi gitu ya. Kemudian untuk direktur keuangan, bagaimana dia mengalokasikan atau membuat budget anggaran yang sesuai. Kemudian seorang manajer harus bisa menjawab, apakah jumlah kas cukup untuk membayar tagihan-tagihan? Kemudian, mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi karyawan tahun ini? Berapakah biaya produksi masing-masing produk? Lini produk apakah yang paling menguntungkan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab kenapa manajer ini membutuhkan informasi akuntansi. Karena dengan adanya informasi akuntansi, itu berupa laporan keuangan misalnya, ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau yang ada dalam benak manajer untuk keberlangsungan perusahaan. Sekarang pengguna eksternal, kenapa sih pengguna dari luar perusahaan juga membutuhkan adanya informasi akuntansi? Tentunya kalau investor ya dia harus mengetahui ya, karena untuk membuat keputusan kira-kira dia akan membeli saham perusahaan ini atau tidak, atau misalnya ketika perusahaannya terlihat sudah tidak kredibel, maka ya investornya melepaskan sahamnya misalnya gitu. Kemudian untuk kreditor, apakah perusahaan ini layak untuk diberikan pinjaman atau tidak gitu ya, sederhananya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bahas. Macam-macam akuntansi ini secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dia lebih ke memberikan penyampaian informasi ini untuk pihak eksternal. Karena ya memang produknya juga laporan keuangan ya, jadi memang digunakan untuk kreditor dalam mengukur pinjaman ya layak tidaknya, kemudian pemerintah dalam menghitung pajak, pemegang saham, investor itu kaitannya dengan investasi modal. Sedangkan akuntansi manajemen dia lebih berkaitan dengan informasi untuk internal.
seperti manajer produksi tadi, manajer keuangan, dan lain-lain ya. Spesialisasi bidang akuntansi banyak sekali, ada akuntansi biaya, ada akuntansi keuangan, ada auditing, akuntansi pajak, sistem akuntansi, sampai akuntansi sektor publik. Kemudian peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya pasti digunakan dalam rumah tangga, itu sangat berguna dalam kegiatan masyarakat, juga dalam bisnis-bisnis kecil ya. Dari bisnis kecil, mikro, menengah, sampai besar. Kemudian profesi akuntansi, ini ada akuntan perusahaan, dia yang bekerja di suatu perusahaan, bagian pembukuan, bagian keuangan gitu ya. Kemudian akuntan publik, ini biasanya auditor yang bekerja di KAP. Kemudian akuntan pemerintah, ya ini seorang akuntan yang bekerja di instansi pemerintahan. Kemudian pendidik seperti dosen, peneliti, akademisi gitu ya. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan prinsip akuntansi berterima umum, PABU. Ini adalah sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di lingkungan negara tertentu. Seperti di Indonesia, itu ada standar akuntansi yang dinamakan dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, berbicara jenis-jenis perusahaan, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan pabrik atau manufaktur. Jenis perusahaan ini tentu akan berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi. Dimulai dari pencatatan, itu sudah berbeda ya. Seperti jurnal dan lain-lainnya itu berbeda cara pencatatannya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Ini bentuk perusahaan, ada perseorangan, ada persekutuan seperti firma dan CV, kemudian ada PT. Bisa dibaca di slide-nya lebih jelas ya, saya kira tentang perusahaan. Ini hanya intinya berbeda dalam bentuk penyertaan modal dan pemilik modalnya itu siapa gitu ya. Nah, ini ada siklus akuntansi yang tadi sebetulnya sudah sempat diulas saat membahas definisinya. Ya, di definisi tadi sudah tergambar bahwa siklus akuntansi ini dimulai dari pengidentifikasian peristiwa ekonomi, kemudian tahap pencatatan itu dari bukti transaksi dicatat ke jurnal umum, kemudian tahap penggolongan digolongkan mana akun yang termasuk kas, misalnya mana yang termasuk piutang, itu di buku besar. Kemudian pengikhtisaran, nanti ada neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian. Dari sini bisa dibuat worksheet atau neraca lajur, yang mana di dalamnya itu sudah memuat tentang laporan keuangannya. Namun laporan keuangan ini ya dibuat lagi terpisah ya. Setelah itu kita sesuaikan lagi, membuat jurnal penutup. Kemudian menutup buku besar. Apa saja yang ditutup? Itu adalah pendapatan dan biaya-biaya. Kemudian membuat lagi neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu ada yang namanya jurnal pembalik. Dari sini balik lagi ke tahap pengidentifikasian. Itu yang dinamakan dengan siklus ya, seperti ini. Nah, jadi dari transaksi sampai ke jurnal pembalik, balik lagi ke transaksi, terus seperti itu. Nah, adapun siklus kegiatan perusahaan, ini perusahaan memperoleh setoran modal dari pemilik atau investor ya, atau juga pinjaman dari kreditur. Kemudian dari sini diperoleh uang tunai, yang mana uang tunai digunakan oleh perusahaan untuk menjadi aktiva produktif. Aktiva produktif ini menghasilkan barang dan jasa. Kemudian perusahaan menjual barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian perusahaan menerima uang tunai. Dari uang tunai ini perusahaan membagikan laba
Kemudian dari uang tunai ini, perusahaan membagikan laba kepada investor dan juga mengembalikan pinjaman kepada kreditur. Gitu.